Halo teman-teman Indonesia, saya Ujung Oppa. Kalau kali ini bukan reaksi, Ujung Oppa mau memberikan info yang sangat penting, yang berkualitas kepada teman-teman Indonesia yang Ujung Oppa cintai. Nah, di sini ada berita gaji TKI di Korea bisa sampai 33 juta per bulan jika Anda lemburan. Berikut perhitungannya. Emang apakah ini benar? Ujung Oppa akan meneliti dan kasih tahu ya sebenarnya seperti apa ya. Ya, sebenarnya negara Korea itu bukan hanya negara yang indah, negara travel atau cowoknya cakep, ceweknya cantik, bukan hanya itu. Kalau kalian tahu tentang negara Korea, sistem gajinya semuanya bisa jadi kaya, termasuk kalian yang sedang menonton video Ujung Oppa ini. Nah, coba aku cek dulu ya. Nah, oke. Ujung Oppa kasih tahu sistem gajinya dulu ya. Menurut UMR 2017 ya. Nah, basic per jamnya, per jam gajinya 6.470 won. Basic bulanannya ya, yaitu 209 jam. 1.352.230 won. Betul. Terus tunjangan lembur 9.705.000 won. Karena ini 150% gajinya ya, lebih banyak. Tunjangan shift malam 3.235, 50% wonnya maksudnya. Itu tunjangan shift malam itu dari jam 10 malam sampai 6 pagi gitu ya. Emang standar jam kerja di Korea telah ditentukan 8 jam per hari dan 40 jamnya per minggu. Kalau jam istirahat tidak termasuk jam kerja. Ingat ya. Jadi untuk mempermudah perhitungan lembur, jika telah bekerja lebih dari 8 jam satu hari atau 40 jam per minggu, maka selebihnya dihitung lembur. Oke? Jika lembur dan bertemu dengan jam shift malam, maka berhak mendapatkan tunjangan lembur dan shift malam 200%. Betul, harus ingat ya itu. Nah, menurut kalian itu masuk akal? Ya, masuk akal. Karena aku selama ini ada banyak kenalan TKI Indonesia yang tinggal di Korea, sering ketemu. Mereka ya bawa mobil, terus banyak yang kumpulin duit, tabung dan kirim ke keluarga. Apalagi di Korea ada Bank BNI, tahu nggak? Tahun kemarin sudah ada di dekat stasiun Seoul. Nah, ini bagus ya. Oke, Oppa coba lihat lagi. Iya, betul. Sebenarnya ya, syaratnya tidak terlalu mudah. Kalian harus ikut IPS topik. Topik adalah ujian bahasa Korea ya. Emang bisa belajar lewat buku atau online, dan tempat kursus yang ajarin topik ada di Indonesia. Oh ya, terutama di Jakarta beberapa tempat ya. Nah, kalau tentang persyaratannya untuk menjadi TKI Korea, Ujung Oppa akan kasih link ya di deskripsi di bawah video ini. BNP2TKI
go.id gitu. Ujung Opa akan nanti kasih linknya ya tentang persyaratan. Misalkan kalian lebih-lebih menguasai bahasa Korea, bisa jadi guru bahasa Korea atau penerjemah personal, atau bisa dikontrak sama perusahaan besar. Nah, dulu Ujung Opa ya waktu sebagai guru bahasa Indonesia ya, meskipun masih sebagai guru bahasa Indonesia, rata-rata setahun gajinya mencapai 1M rupiah ya, rata-rata. Terus kalau sekarang Ujung Opa jamnya 5 jam ya. Pertama, guru bahasa Indonesia. Kedua, penerjemah bahasa Indonesia. Ketiga, pengarang buku bahasa Indonesia. Keempat, penyanyi, ya kan? Atau entertainer, baik di Korea maupun di Indonesia. Meski sekarang Ujung Opa tidak aktif di Indonesia karena Ujung Opa harus tinggal di Korea ya. Kelima, YouTuber juga. Jadi Ujung Opa sudah mengurangi waktu yang ajarin bahasa Indonesia. Tapi saat ini pun Ujung Opa kalau dipanggil oleh pemerintah atau perusahaan, per jamnya gajinya ya, per jam, jangan kaget ya, 3 juta rupiah per jam. Karena Ujung Opa adalah penerjemah, menerjemahkan secara langsung, bukan tidak ada buffering dan delay gitu. Seperti itu, kalian juga bisa menikmati Korea. Apalagi penonton Ujung Opa kebanyakan perempuannya. Jadi kalian langsung ikut konser yang K-pop dan pacaran sama cowok Korea. Kalau dapat jodoh menikah sama cowok Korea. Di luar itu kalian bisa menghasilkan banyak uang. Itu info yang sangat penting. Ya emang mahasiswa yang dari Indonesia yang bisa ngomong bahasa Korea, ada banyak guru bahasa Indonesia juga. Karena kalian bisa ngomong bahasa Indonesia kan, karena kalian orang Indonesia. Nah, itulah Ujung Opa yang sampaikan kepada kalian. Jadi misalkan kalian di Korea ya bekerja lama, kira-kira mungkin 5 tahun gitu, nanti uangnya banyak, nanti bisa jadi bos-bos buka usaha, ya kan, di Indonesia. Tadi Ujung Opa kasih tahu ya, kesimpulannya ya, menurut gaji dasar TKI di Korea sebesar 14 juta, disediakan tempat tinggal plus makan 2 kali. Selain itu, terdapat asuransi yang sangat memadai. Ya. Jika kalian rajin lembur, apalagi hari libur, maka gaji yang diterima bisa 25 juta sampai 30 jutaan per bulan. Ini datanya menurut BNP 2 TKI ya, tahun ini, 2 minggu yang lalu. Nah, oke. Dalam sebuah survei yang dilakukan KBRI pertengahan tahun lalu, rata-rata TKI di Korea atau sekitar 50% berpotensi menabung kisaran 15 juta, sehingga di atas kertas saya bisa bilang bahwa jika mereka bekerja di sana seperti dalam kontrak, umumnya 4 tahun 10 bulannya, umumnya uangnya dikantongi setidaknya 870 juta. Itu emang benar. Ya, benar ya. Karena Ujung Opa sering bertemu dengan teman-teman Indonesia yang TKI yang tinggal di Korea. Sekarang orang Indonesia yang tinggal di Korea itu rata-rata 30.000 orang. Ya. Ada yang TKI, ada yang mahasiswa, ada yang mixed married, ya macam-macam. Itulah kesempatan kalian hanya tinggal sering nonton channel YouTube Ujung Opa, karena Ujung Opa setiap kali terjemahinnya dalam bahasa Indonesia
Kalau orang Korea umum itu juga bisa jadi harta bagi Anda. Ya, praktek itu paling penting. Sudah mengerti ya? Oke, sampai sini informasinya ya. Sehat selalu ya. 안녕. bahasa basi. Ya. Terima kasih. Tolong salam kepada teman-teman Indonesia. Selamat siang. Nama saya Dong-Hyun Kim dan saya belajar bahasa Indonesia dan Melayu di sini dan saya mau pernah ke Indonesia